Kedua bus berwarna merah dari arah Madura menuju Surabaya melaju kencang di jalur cepat tol Jembatan Suramadu dengan cara beriringan. Dalam video amatir yang direkam warga memperlihatkan tak hanya melaju beriringan, kedua bus sopir nampak sedang asyik memainkan lampu kendaraan yang penuh warna-warni dengan diiringi bunyi klakson yang keras. Aksi bus ini menutup jalan hingga kendaraan lain pun tidak bisa mendahuluinya. Pelanggaran berlalu lintas di tol Jembatan Suramadu yang dapat membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri sudah seringkali terjadi. Diharapkan para pengendara saat melaju di jalan raya ataupun di tol Suramadu memakai aturan dalam berlalu lintas. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali Cakrawala bisa kembali hadir menjumpai Anda dan tentunya kami telah menyiapkan beragam informasi menarik agar pagi Anda menjadi lebih berisi. Bersama saya Filipus Yunasio, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, jagat ibu kota gempar oleh kabar tewasnya 4 anak akibat dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus ini terbongkar setelah warga curiga karena mencium aroma tak sedap dari rumah kontrakan yang dihuni pelaku. 4 orang anak berusia 1, 3, 4, dan 6 tahun ditemukan tewas di dalam kamar yang terkunci di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kondisi keempat anak malang itu mengenaskan. Tubuh mereka mulai membusuk. Yang lebih tragis, pelaku pembunuhan keempat anak itu adalah orang tuanya. Bahkan terduga pelaku sempat berupaya bunuh diri. Penyebab kekejian sang ayah menghabisi nyawa keempat buah hatinya belum terkuak. Rabu malam, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti. Polisi juga menemukan pesan misterius yang berbunyi, "Puas Bunda, thanks for all." Tulisan itu ditemukan di dalam rumah. Hingga saat ini penyelidikan masih terus bergulir. Penyebab kematian 4 anak malang itu pun masih menunggu hasil autopsi. Adapun ibu dari keempat anak malang itu saat ini menjalani perawatan di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ibu keempat anak itu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan dirawat sejak hari Sabtu 2 Desember lalu. Sampai saat ini kematian 4 orang anak yang berusia 1 hingga 6 tahun ini masih menjadi penyelidikan bagi kepolisian. Inilah rumah kontrakan di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, tempat ditemukannya 4 anak yang sudah tak bernyawa pada Rabu kemarin. Saat itu warga curiga karena aroma tak sedap menyeruak dari rumah kontrakan tersebut. Saat ditemukan, 4 korban, yakni 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, disebutkan berjejer di atas kasur. Sementara ayah kandung yang diduga sebagai pelaku ditemukan di kamar mandi dalam kondisi tak sadarkan diri. Ketua RT setempat, Yakub, menjelaskan bahwa sebelumnya diduga pelaku dengan inisial P sempat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya, dan saat itu sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Sementara saat ini, istri terduga pelaku masih menjalani perawatan di RSUD Pasar Minggu. Dari awalnya pada hari Sabtu, adiknya korban ini datang ke rumah saya. Nih datang, katanya ada kekerasan rumah tangga. Lalu saya lapor polisi, datang nih adiknya dan suaminya dan anak-anak itu yang 4 masih datang ke rumah saya. Lama diproses oleh polisi langsung ke sini ke TKP, ingin lihat ibunya. Ternyata ibunya sudah ada darah dari mulut dan dari hidung. Akhirnya polisi tidak bisa wawancara dengan ibunya. Ibunya dibawa ke rumah sakit Aulia. Pada hari Minggunya, anak ini, bapak anak-anaknya 4 ini nggak keluar. Biasanya kan pada main anak-anak, nggak keluar sama sekali. Dengan bapaknya juga nggak pernah keluar. Keluar kalau nggak salah udah ketemu tetangga, udah siang. Ditanya, "Pak, anak-anak pada kemana?" Dia bilang, "Saya titipin ke rumah teman saya." Sementara menurut tetangga mereka, Titin, dirinya mengaku tidak pernah mendengar suara keributan dari dalam rumah kontrakan tersebut. Titin menyebut anak-anak terduga pelaku ini juga terlihat baik-baik saja. Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani Polres Jakarta Selatan.
Sementara itu jenazah 4 orang anak yang dibunuh oleh ayahnya telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim dokter forensik melakukan otopsi untuk mencari tahu penyebab kematian. Tim forensik membawa jenazah 4 anak yang ditemukan di dalam kamar di Jalan Kebagusan, Jati Padang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Jenazah langsung dibawa masuk ke ruang instalasi forensik untuk proses autopsi. Kepala forensik menyatakan pihaknya akan langsung melakukan pemeriksaan guna mengetahui penyebab kematian korban. Keempat jenazah diketahui masih berusia 1 hingga 6 tahun. Diduga 4 anak tersebut telah tewas lebih dari 2 hari. Sekarang kita ke berita selanjutnya. Seorang santri tewas diduga dikeroyok 18 orang rekannya sesama santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kisah MH, santri pondok pesantren Husnul Khotimah di Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, viral di media sosial. MH diketahui meregang nyawa setelah diduga mendapat penganiayaan dari sesama santri di asrama Ponpes Kamis malam. Pihak pondok pesantren membenarkan adanya kasus penganiayaan. Setidaknya ada 18 orang santri yang terlibat dalam penganiayaan terhadap MH tersebut. Korban diduga dianiaya karena dituding menjadi penyebab hilangnya sejumlah uang dan barang milik para santri di asrama. Sementara itu pihak kepolisian menjelaskan pihaknya sudah menetapkan 18 orang tersangka, 12 diantaranya tidak ditahan karena masih berusia di bawah umur. 6 pelaku yang ditahan di sel tahanan Polres Kuningan akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Masih seputar berita perundungan, seorang siswi SMA menjadi korban perundungan yang bermuatan asusila. Kejadian ini berlokasi di Bandar Lampung. Korban berinisial MU dipaksa oleh 5 teman sekelasnya untuk menonton video asusila lalu memperagakannya dan direkam menggunakan kamera ponsel. Perundungan itu disaksikan oleh seluruh teman satu kelas. Setiap hari, korban juga diminta menyerahkan uang sakunya. Perundungan itu dialami korban berkali-kali sejak Juli 2023. Akibatnya korban kini depresi berat. Pihak keluarga korban sudah melaporkan hal ini ke pihak sekolah dan pihak sekolah siap untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu seorang bocah berusia 3 tahun di Kelurahan Pejeruk, Ampenan, Kota Mataram hilang setelah terseret arus air di sebuah selokan di depan rumahnya. Hingga hari kelima pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan di sepanjang selokan yang menjadi lokasi korban hanyut belum membuahkan hasil. Pencarian bahkan meluas hingga ke hilir selokan dan muara pantai Ampenan yang jaraknya lebih dari 1 kilometer. Tim SAR gabungan bahkan mengerahkan tim penyelam untuk mencari korban. Sebelumnya bocah laki-laki berusia 3 tahun bernama Bilal Slavaria bermain hujan di selokan depan tempat tinggalnya. Saat bermain, korban terjatuh ke selokan yang aliran airnya cukup deras. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengakibatkan banjir bandang di Kecamatan Sukolilo. Untuk warga Sukolilo yang di bawah, mulai hati-hati. Ini banjir besar yang di sini. Ayo hati-hati yang di bawah. Ya, banjir besar ini. Hujan deras yang mengguyur kawasan Pegunungan Kendeng sejak Selasa siang hingga sore membuat air meluncur deras ke bawah, yaitu di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo. Sungai yang berada di pinggir jalan raya Pati Grobogan tidak mampu menampung banjir bandang yang membawa sampah. Selain menghambat jalan antar Kabupaten Pati Grobogan, banjir juga masuk ke pemukiman warga. Dari data sementara, tidak ada kerusakan akibat banjir bandang tersebut. Sekarang kita ke berita mancanegara. Pemirsa, warga Palestina yang terluka termasuk anak-anak dilarikan ke rumah sakit Kuwait di Rafah, Gaza. Meski dinyatakan zona aman, Rafah ternyata tetap diserang oleh Zionis Israel.
Sejumlah warga Palestina yang terluka termasuk anak-anak dilarikan ke rumah sakit Kuwait di kota Arafah di Gaza Selatan. Sumber-sumber medis melaporkan setidaknya 1 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka dalam serangan Israel ke sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsi Yabna di Rafah. Meski dinyatakan sebagai zona aman oleh Israel, Rafah merupakan salah satu kota di Gaza Selatan yang juga tak luput dari pemboman intens pasukan Israel dalam beberapa hari terakhir. Zionis beralasan serangan tersebut ditargetkan ke lokasi-lokasi yang diklaim digunakan oleh para pejuang Palestina. Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Capres dan Cawapres mencari celah untuk kampanye di area Car Free Day. Walaupun sebatas berolahraga, Bawaslu tetap mengingatkan mereka agar tidak melakukan aktivitas politik dan kampanye. Mendekati debat Capres yang akan berlangsung pekan depan, pasangan Capres dan Cawapres semakin gencar mencari simpati rakyat. Kampanye di tengah lautan massa pendukung merupakan ajang unjuk gigi dan menebar janji politik. Namun dalam pelaksanaan kampanye tidak sembarang tempat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dilarang melakukan kampanye di area Car Free Day. Selain hari bebas kendaraan, di area Car Free Day pun dilarang untuk melaksanakan aktivitas politik apalagi kepentingan kampanye. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan bahwa Car Free Day tidak boleh digunakan dalam kegiatan politik karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan sudah dilaksanakan sejak Pilpres dan Pemilu tahun 2019. Minggu lalu di Jakarta, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tertangkap media membagikan susu dan makanan di area Car Free Day. Gibran mengelak kehadirannya di sana sebagai kampanye. Menurutnya itu bukan bagian dari kampanye karena tidak ada ajakan untuk mencoblos atau memilih, katanya. Gibran juga menjelaskan bahwa hingga hari ini belum ada surat ataupun panggilan dari Bawaslu. Sudah dapat surat dari Bawaslu DKI, Mas? Belum. Mas? 10 ya, Pak, ya. Yang solusinya dipersoalkan KPAI. Ya, kalau ada teguran, ada kesalahan, silahkan nanti langsung disampaikan aja. Tapi ya. sampai saat ini belum ada undangan ya, Mas? Belum ada panggilan sama sekali dari Bawaslu DKI? Belum. Mbak, Mas, kita kan lagi di sekolah, Bu, coba bahas ini yuk, tolong yuk. Tidak hanya Cawapres nomor urut 2 saja yang terlihat beraktivitas di area Car Free Day, Capres nomor urut 3 pun terlihat santai jalan di area Car Free Day yang dilaksanakan di Jalan Udayana, Kota Makassar. Ganjar berjalan santai dengan pakaian olahraga serba hitam dengan diikuti oleh para pendukungnya. Ya pemirsa, karena udah mau weekend, maka tim Cakrawala akan mengajak Anda untuk healing ke salah satu tempat wisata favorit di kawasan Bandung, Jawa Barat. Tempat wisata ini sangat cocok dikunjungi bersama teman maupun keluarga. Hai pemirsa Cakrawala, ini dia Floating Market, salah satu destinasi wisata yang dapat dijadikan pilihan untuk liburan akhir tahun. Lokasinya terletak di Lembang, Bandung Barat. Butuh waktu sekitar 50 menit dari stasiun Bandung untuk sampai ke tempat wisata ini. Tiket masuknya Rp35.000 per orang. Wahana rekreasi bisa dinikmati untuk menambah keseruan liburan bersama keluarga. Nah, ini dia tempat wahana go-kartnya. Kita coba main dulu yuk. Untuk wahana ini, pemirsa perlu membeli tiket seharga Rp60.000. Setelah mendapat tiket, pemirsa juga akan mendapat benda biru ini. Untuk apa ya? Ternyata benda biru ini adalah penutup kepala untuk melindungi rambut ketika memakai helm. Kan gue tak ganti tuh yang pakai helmnya. Langsung saja kita balapan dulu. Go-kart ini dilengkapi sabuk pengamannya dan juga bemper sehingga aman jika menabrak pinggir lintasan. Oke lanjut, jangan lupa pedal gas di sebelah kanan dan rem di sebelah kiri. Kita gas pemirsa. Wahana go-kart ini hanya diperuntukkan bagi pengunjung yang berusia lebih dari 10 tahun atau tinggi badannya lebih dari 130 cm. Selain itu, wahana ini juga menyediakan jasa foto yang bisa dicetak setelah bermain.
Bermain wahana ini memberikan kesan seperti balapan mobil sungguhan loh pemirsa. Karena di setiap unit go-kart dilengkapi dengan suara bubu. Naik kereta api tut tut tut, siapa hendak pergi? Kok kereta api? Ini sih kereta sawah. Wahana kereta sawah ini cocok banget bagi para orang tua bersama anaknya. Laju kereta juga santuy alias tidak terlalu kencang dan tetap dilengkapi sabuk pengaman. Harga tiket kereta sawah Rp25.000 saja. Nah uniknya, wahana ini menyediakan caping untuk dikenakan supaya nuansa di tengah persawahan itu lebih terasa. Nah, pemirsa, aku udah sampai di wahana yang saat ini tuh lagi tren banget, yaitu Rainbow Slide. Nah, abis ini aku bakal langsung cobain. Yuk, ikuti keseruannya. Wahana hits Rainbow Slide ini menjadi salah satu ikon dari floating market. Tiketnya Rp30.000 untuk sekali naik atau Rp8.000 untuk seharian. Wah, tinggi banget. Wah, kita bisa lihat kota di sana. Ketinggian wahana ini adalah 25 meter dengan panjang slide 125 meter. Berat badan maksimal untuk menaiki wahana ini adalah 100 kg, sedangkan tinggi badan minimal 120 cm. Sebelum meluncur ke bawah, nikmati dulu pemandangan alam yang sangat indah. Namun ternyata lumayan deg-degan juga kayaknya ya nih nanti. Diangkat. Oke, ini bakalan muter gitu? Kalau muter pegangan. Oke. Oke. Tapi aman kan, nggak akan gimana kan? Aduh, ini aku nyender dikit nggak apa-apa? Oke. Asal jangan tiduran. Oh ya, oke. Ya hujan. Aduh, aku takut beneran. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Pas meluncur cukup memacu adrenalin nih pemirsa karena tinggi dan slidingnya yang cepat. Tapi pastinya rasa takut tersebut kalah dengan keseruannya. Sayangnya hujan menyiram, padahal kan masih mau ngulang. Kalau berwisata ke lokasi ini lebih baik datang di pagi hari karena mungkin cuaca akan lebih cerah. Selamat liburan. Nadira, Andi, dan Gofur melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Penerbangan ditunda, penumpang bercanda membawa bom. Beritanya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Anda masih bersama Cakrawala. Pemirsa, ada seorang pelaku pembobol mesin ATM yang terekam kamera pengawas di sebuah SPBU di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku menggasak sejumlah kartu ATM yang tertelan mesin. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria mengenakan sweater hitam masuk ke area mesin ATM di kawasan SPBU Balu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pelaku merusak mesin anjungan tunai mandiri dengan cara mencungkil, lalu mengambil kartu ATM yang ada di dalam mesin. Pasca terjadinya pembobolan mesin anjungan tunai mandiri, pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini, pihak tim Satreskrim Polres Maros masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dari lokasi kejadian untuk mencari fakta-fakta terbaru dari kasus pembobol mesin ATM. Gara-gara bercanda membawa bom di dalam pesawat, sebuah penerbangan mengalami penundaan penerbangan selama 3 jam. Kabar ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini, namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada program kasus viral. Dan catat ya, pada tanggal 13 Desember akan kembali tayang New Facebooker dengan wajah baru. Akhir kata, saya Filipus Yonaso pamit, selamat pagi dan wassalamualaikum. Pesawat Pelita Air dengan nomor penerbangan IP205 rute Bandara Juanda Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu siang kemarin terpaksa mengalami penundaan selama 3 jam akibat candaan seorang penumpang yang mengatakan membawa bom. Peristiwa bermula saat salah satu pramugari meminta tolong ke pelaku untuk membantu memasukkan barang ke bagasi kabin pesawat. Saat mengangkat barang, pelaku menyeletuk berat karena ada bom. Pramugari yang mendengar ucapan penumpang tersebut langsung melaporkan ke pilot dan diteruskan ke pihak keamanan Bandara Juanda.
Dalam peristiwa ini, seluruh penumpang langsung dievakuasi petugas untuk keluar pesawat. Petugas bandara dan pasukan elit TNI AL Kopaska juga langsung mengamankan satu penumpang yang melontarkan ucapan membawa bom. Dari hasil pemeriksaan petugas, terduga pelaku mengatakan jika dirinya hanya bercanda. Kendati demikian, pelaku tetap akan diproses hukum. Usai dilakukan pemeriksaan selama 12 jam di Pomal Juanda dan Satgas PAM, pelaku kemudian diserahkan ke pihak otoritas bandara guna diproses lebih lanjut. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dengan ancaman 1 tahun penjara. Pihak bandara mengingatkan agar masyarakat tidak bercanda membawa bom di dalam pesawat supaya kejadian serupa tidak terulang kembali.